Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini tanggal berapa nih guys? 24 September pukul 12:10 ya. Bursa udah tutup dan gue mau bahas SMGR. Karena gini guys, cukup banyak SMGR yang minta dibahas dan mengingat saat ini PBV-nya ada di angka 0,6 ya. PBV-nya itu ada di angka 0,6 itu ya menggoda gitu loh. Bahkan value investor pasti juga akan ngelirik saham model kayak begini. Dan jangan lupa guys, dulu waktu tahun 2024 awal dan tahun 2023 akhir, Pegas, perusahaan gas negara itu mantul ya saat PBV-nya 0,6, mantul di PBV 0,6. Nggak persis 0,6 sih, tapi kayaknya 0,6 dan 0,67 atau 0,66 itu mantul. Sampai sekarang Pegas ya udah di Pegas berapa nih PBV-nya? 0,8 apa 0,7 gitu. 0,8 sekarang ya. Jadi kalau misalkan lo suka dengan saham-saham valuasi murah, saham big cap, Semen Indonesia kan termasuk saham big cap ya. Dan valuasi murah, salah satu pilihannya pasti memang melirik Semen Indonesia ini. Nah, sekarang kita bahas, guys. Jadi, hal pertama yang mau gue sampaikan terkait dengan Semen Indonesia, ya, lu kalau mau membeli perusahaan, saham sebuah perusahaan, lu harus cek, ya. Yang pertama yang dicek apa? Laba bersih. Kemudian revenue. Kemudian jajaran petingginya. Petinggi ini ya dimulai dari komisaris, kemudian direksi. Ya kita harus lihat ya SMGR ini komisarisnya siapa, direksinya siapa. Oh, komisarisnya ini ada Pak Budi Waseso. Ya, kemudian nah ini nih ada Budi Waseso, komisaris utama plus atau komisaris independen. Nasarudin Umar, Saur Siagian, Ratna Irsana, Sony Subrata, ya itu komisaris-komisaris. Kemudian direksinya ada Doni Arsal ya. Kemudian ada siapa lagi tuh? Ada banyak lah. Sama Hais juga. Kemarin kan gue sempat bahas Hais ya. Hais itu juga kalau kita mau beli saham Hais kita cek presiden direkturnya siapa. Oh, dia ternyata 20 tahun lebih di Hasnur Group. Direkturnya siapa? Oh, pernah ada di Pama Persada, 38 tahun di bidang pertambangan ya. Jadi masih nyerempet-nyerempet nih Hasnur karena kan Hasnur juga bergerak di bidang pertambangan kan. Pelayaran sebenarnya. Tapi karena mengangkut komoditas batu bara, ya nggak mengherankan. Dia direkturnya adalah orang yang berpengalaman 30 tahun di bidang pertambangan. Kemudian anaknya nih, ya anaknya dari kalau presiden komisarisnya Zainal Hadi HSHB ini anak dari owner dari Hasnur Group, Haji Abdus Samad ya. Kemudian ada yang pernah di Philip Sekuritas, ada pernah di Exxon Mobil, ada yang pernah di Toto. Nah, ini nih guys nih, direktur di bidang keuangan 20 tahun, 23 tahun di bidang keuangan. Kemudian kalau kita mau lihat yang lebih banyak ya, kayak Unilever, oh ternyata Ignatius Jonan sebagai komisaris independen dan sebagainya dan sebagainya. Lu setiap perusahaan, semua perusahaan ya, lu kenapa mereka merilis dan menyajikan data ini supaya lu bisa mengecek siapa mereka, bagaimana latar belakangnya. Jadi yang pertama ya, lu harus cek laba bersih, revenue dan jajaran petingginya. Dia punya latar belakang apa? Track recordnya bagaimana? Ya itu tadi SMGR lu perlu cek. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan industri semen ya. Industri semen. Sebenarnya SMGR ini pernah gue bahas, cuman karena misal ada yang minta dibahas terkait dengan semen Indonesia, gue bahas lagi. Kenapa? Karena ada yang beranggapan begini guys, kan industri semen ini lagi jauh ya gapnya ya. Ini di tahun 2024 ya. Permintaan domestik itu ada di angka 60 juta ton ya, 65-an juta ton. Itu permintaan. Sedangkan kapasitas yang terpasang itu ada di angka 100 juta
ton lebih. Artinya ada gap yang jauh nih antara permintaan ya dengan kapasitas yang terpasang. Ada gap yang sangat jauh. Dan biasanya kalau misalkan ada gap yang jauh begini ya, banyak yang perang harga di harga murah. Itu untuk industri semen. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat berita-berita ya, ada banyak banyak pabrik baru, bukan banyak sih, ada aja lah, ada pabrik baru semen. Jadi kondisi semen sampai saat ini itu masih oversupply. Dan kalau kita lihat di berita itu banyak nih, Aceh izinkan Cina bangun pabrik semen, sebut ada 3 pabrik. Ya memang ini dilema sih ya, dengan adanya pabrik baru semen bisa menyerap tenaga kerja. Tapi kalau misalkan ada pabrik semen baru, kapasitasnya terpasang lebih banyak. Alhasil, ya bisa bukan tidak mungkin gapnya makin jauh nih antara permintaan dengan kapasitas yang terpasang. Ini sampai tahun 2024 dan proyeksinya hingga tahun 2029 sampai 2030. Ya. Padahal ya lu lihat dulu dulu ya, gapnya nggak terlalu jauh guys antara kapasitas dengan permintaan. Kalau kapasitas gapnya nggak terlalu jauh, utilisasinya itu besar, bisa di angka 90%. Tapi kalau gapnya jauh ya, utilisasinya jadi makin menurun. Ya itu guys, ya sekarang ada di angka 50, 60. Jadi itu yang harus diperhatikan dari industri semen itu sendiri. Industri semen ya, antara permintaan dan kapasitas gapnya masih jauh. Oh bang, berarti kan kita harus beli, karena kita harus beli saham ketika sahamnya lagi roboh dan ketika industrinya lagi di bawah. Contohnya saham properti. Iya, betul. Hal itu betul gitu loh. Kita harus beli saham ketika sahamnya lagi roboh dan banyak orang lain nggak memperbincangkan. Gue membicarakan poin 1 dan 2 ini ya guys ya. Bukan berarti saham semen Indonesia dan Indosemen ini nggak bisa beggar loh. Bisa. SMGR mungkin bisa balik lagi ke angka 10.000 atau 12.000. Indosemen mungkin bisa akan balik lagi ke angka, SMGR mungkin bisa balik lagi ke angka 7.000, 8.000. Indosemen mungkin juga akan bisa balik lagi ke angka 11.000 atau 12.000. Cuman kan kapannya kita nggak tahu. Dan biasanya kenaikan harga saham itu beriringan atau selaras dengan labanya. Sedangkan kita tahu masih kondisi Indosemen dan SMGR bagaimana. Nah, yang mau gue sampaikan itu 2 poin itu. Lu harus cek ya, SMGR siapa komisaris utamanya, komisaris independennya, direksinya, wakil komisarisnya. Lu harus cek track recordnya bagaimana. Industri semen antara permintaan dan gapnya masih jauh. Dan lagi ya, sekarang itu ada, sebenarnya ini enggak, semen Conch itu adalah semen dari China yang memang dia sudah berinvestasi di Indonesia di tahun 2011. Dan kalau lu lihat ya, ini di media nih ya, harga murah. Jadi sempat ada KPPU semen Conch ya. Nah, ini nih, ini tahun 2021. KPPU denda anak usaha semen Cina 22 miliar, terbukti monopoli. Eh jadi gini guys, karena jual semen, nah ini nih, ini bisnis Tempo nih guys. Ini bisnis Tempo ya, jadi bukan gue yang mengatakan, tapi ini ada di media. Jadi kan tadi gue bilang ya, banyak semen murah. Ya, kalau misalkan lu beli semen 3 roda di material, harganya itu kalau nggak salah di 60 ribuan sampai 70 ribuan. SMGR, semen Gresik itu ada di angka 50 ribu sampai 60 ribuan. Nah ini nih, KPPU menjatuhkan hukuman denda kepada PT Consult Kalimantan Semen sebesar 22 miliar karena menetapkan harga tidak wajar dalam penjualan semen. Ya, harga tidak wajar ya berarti harganya jauh lebih murah. Itu kan yang tadi gue bilang nih. Ketika gapnya jauh, banyak kapasitas dan utilisasinya, banyak kapasitas dibanding permintaan, ini biasanya akan ada perang harga nih, banyak yang menjual dengan harga lebih murah. Nggak masalah lah, rugi. Ini nggak cuma berlaku di semen Cons ya. Mungkin ada banyak semen di luar sana yang menjual dengan harga lebih murah, nggak apa-apa deh rugi. Yang penting nanti kita bisa dapat pasarnya. Kayak begitu guys. Nah, jadi memang semen Cons ini menguasai dia di wilayah Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Menguasai dia.
Makanya itu salah satu alasan kenapa Indosemen, ya ini kita ngobrol-ngobrol aja ya. Indosemen kalau lu tahu guys, dia sempat membeli INTP ini membeli perusahaan pelayaran. Pelayaran. Coba lu cek beritanya lu yang megang INTP. Dia membeli perusahaan pelayaran untuk melakukan efisiensi distribusi produknya. Dia membeli. Kemudian juga INTP akuisisi semen semen Gerobogan. Ya kan? Itu untuk memperluas pangsa pasar terutama di wilayah Jawa Tengah karena semen Gerobogan ini di wilayah Jawa Tengah. Jadi guys ya, terkait dengan kondisi-kondisi ini antara lo harus cek jajaran petinggi terutama di semua perusahaan yang mau lo beli. Kalau misalkan sekarang kita lagi ngomongin SMGR, lo harus cek industri semen yang saat ini antara permintaan dan kapasitas gapnya masih jauh. Kemudian adanya kasus KPPU, ya sekarang sih nggak ada ya, cuman dulu ada nih kasus KPPU Semen Kons ya tahun 2019-2021 ya, dan nggak cuma mungkin ada banyak semen lain di luar sana yang dengan harga murah ya. Kalau disuruh memilih antara SMGR atau semen Indosemen gitu ya, terus terang guys, kalau gua INTP nih guys sama SMGR, terus terang kalau gua pribadi ya gua mendingan milih INTP guys, karena dari ROE-nya juga lebih tinggi, kemudian dari DR-nya juga lebih rendah, kemudian simple sih kalau gue jawabannya. Nggak ada kejadian ya. Kenapa gue lebih memilih INTP kalau misalkan dibandingkan kedua ini ya, nggak ada kejadian di mana IPS cuma dapat 4. Coba lo perhatikan IPS SMGR di angka 4. Kayak gitu guys. Itu di kuartal 2 tahun 2024. Harganya 6.000, 5.000, IPS-nya cuma 4. Itu gimana ceritanya? Ya makanya sahamnya roboh sampai ke angka 3.800-an. Kayak gitu guys ya. Nah, kalau misalkan lu mau membandingkan dan mendapatkan data ya terkait dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, data lengkapnya, lu bisa menghubungi ini guys di 081883412696 atau di Instagram @lkperusahaan. Jadi dia ini menjual data. Dia menjual data dari tahun 2020 sampai seterusnya yang per kuartalnya itu dihargai 25.000. Per kuartal 25.000. Di tanggal 6 Oktober nanti per kuartalnya menjadi 50.000 guys. Nah, kalau menurut gue ini worth it banget guys. Lu mendapatkan harga, lu bisa mengeluarkan 25.000 untuk seluruh data emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia per kuartal. Ya. Dan lu bisa langsung membandingkan, lu bisa melihat bagaimana prospeknya SMGR di tahun 2024, lu bisa dapat tampilan visualisasi. Nah, lu kalau misalkan dilihat dari ROE, ini over value. Dilihat dari EPS growth, ini masih under value. Betul, dari book value masih under value nih. Lu kelihatan di sini ya, guys ya. Jadi dengan adanya data ini, lu bisa langsung dapat berbagai macam fasilitas menarik. Kalau misalkan lu tertarik, silakan lu langsung menghubungi @lkperusahaan di nomor telepon 081883412696. Jadi itu guys ya, 3 pesan gua kalau misalkan lu memang mau masuk ke industri semen terutama SMGR. Dan kalau misalkan disuruh memilih, tentu saja gua akan memilih Indosemen guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.